Dari panggung mewah ke pinggir jalan, siapa sangka nih guys, sosok yang dulu di puncak karir sekarang justru viral karena aksi nyentriknya. Yes guys, kita lagi ngomongin Pinkan Mambo. Dari jadi vokalis duo legendaris sampai ngamen di luar negeri, jualan donat, bahkan bikin statement yang bikin netizen geleng-geleng. Aduh dudu, ini bukan sekedar perjalanan hidup ya guys, ini sih plot twist versi nyata. Yang pertama, pernah di puncak karir bareng Ratu. Sebelum semua cerita viral ini, Pinkan Mambo pernah ada di titik tertinggi karirnya. Dia dikenal sebagai vokalis dari duo Ratu, grup yang digawangi oleh Maya Estianty. Di era itu, nama Pinkan benar-benar melejit, dari lagu hits sampai di mana-mana, dan jadi salah satu ikonik musik Indonesia. Bisa dibilang sih, Pinkan dulu hidup di dunia glamor dan penuh sorotan. Saya nyanyi pengen main piano, iya. Enggak. Tetap dia penyanyi, saya penyanyi. Saya posisi. Ini di Ratu kemungkinan ada tambahan lagi nggak sih? Ketiga gitu kalau di rumah gitu. Kata Ibu Maya itu leadernya. Gimana nih? Enggak, insya Allah enggak. Kalau featuring mungkin iya, tapi kalau untuk penambahan personil mungkin insya Allah enggak. Yang kedua, tinggal di luar negeri dan ngamen di jalanan. Setelah menikah dan punya anak, Pinkan sempat memutuskan untuk pindah ke luar negeri. Namun ternyata hidup nggak selalu berjalan sesuai rencana. Pernikahannya kandas dan kondisi ekonominya pun berubah drastis. Untuk bertahan hidup, Pinkan bahkan harus mengamen di pinggir jalan. Dari panggung besar ke jalanan. Perjalanan hidup yang bikin banyak orang kaget sekaligus simpati. Yang ketiga, menikah dengan Arya Khan, kenal dari TikTok. Cerita unik lainnya nih guys, Pinkan menikah dengan seorang pria yang bernama Arya Khan. Yang bikin netizen makin kaget, Arya dikenal sebagai penjual keripik singkong dan mereka kenal dari TikTok. Pernikahan mereka pun jadi sorotan karena disebut-sebut hanya dengan mahar sekitar Rp100.000. Sederhana banget ya guys, tapi justru disitulah letak cerita uniknya. Saya Muhammad Wisnu Bundayadi. Aku menikahkan engkau kepada Pinkan Ratnasari binti Mambo yang saya sebagai wali hakimnya dengan mas kawin Rp100.000 kontan. Saya terima nikah Pinkan Ratnasari binti Yoke Mambo dengan mas kawin Rp100.000 kontan. Sah. Nggak ada ngelamar. Yang ngelamar aku kali. Nggak ada. Sebaliknya. Kan aku yang bilang, udah kita nikah aja. Ya, jadi dia itu intinya nggak mau pacaran lama. Aku yang Karena dia punya rasa trauma. Nanti kalau udah nyaman berakhir gimana gitu kan? Karena dia nggak mau terulang-ulang kembali. Saya pun aku mau nikah nih. Aku mau nikah sore. Enggak, awalnya mamanya dia, lu pacarannya deket-deket benar gitu, sering ke rumah Pinkan, ya walaupun gak nginep, cuma kan kadang-kadang kesering lah gitu. Ntar terjadi enggak enak, kita belum nikah, dia punya laki, oh biasa lah orang tua. Nah terus dari omongan itu dia kan stres dong, ya jadi ya jaga jarak, sedangkan aku kan nggak bisa jauh dari kamu. Yang keempat, jualan donat premium dan kontroversi. Gak berhenti di situ nih, Pinkan juga sempat jualan donat dengan harga yang cukup fantastis, mencapai harga Rp2 juta per box dengan sistem pengiriman fast track. Saking laku kerasnya nih guys, sampai dia merasa kewalahan dan kecapean menerima orderan, serta mempunyai cita-cita membuka 100 outlet. Tapi nih ya guys, bukan Pinkan kalau dia nggak berbagi cerita awal mula dia jualan donat. Itu lagi coba-coba iseng aja gitu sama anak, goreng-goreng donat gitu waktu 5 tahun lalu. Terus waktu yang main TikTok itu aku lagi bikin cemilan aja gitu buat anak.
udah deh kalau gitu live-nya sambil goreng donat aja deh, soalnya penontonnya naik gitu dari 4.000 bisa jadi 15.000 orang. Jadi kalau penontonnya naik kan sawerannya bisa punya kesempatan lebih banyak untuk dapat saweran gitu. Jadi akhirnya dia goreng donat terus deh biar penontonnya naik terus gitu, walaupun capek tetap aja gitu. Belum ada pesanan, masih cuma konten bikin donat terus. Ngapain sih Kak bikin donat mulu? Maksud gua ya kan lu suka, jadi gua bikin terus gitu. Suatu hari aku DM, aku butuh uang buat bayar apa gitu, berapa tuh 8 juta atau 5 juta gitu. Wah, uang mobil belum ada nih, wah gimana ya caranya? Udah aku DM Sultan aja, kakak bos, mau nggak dengan jualan donat, kasih nomor rekening, itu aku udah transfer 10 juta gitu, dia beli donat 10 juta gitu. Nah itu pertama kali PO. Jadi kalau donat itu menghambat gitu kalau misalnya, tapi donat itu aku kerjain, malah sekarang aku mau ninggalin TikTok pelan-pelan, maksudnya ninggalin sejenak gitu ya. Aku bikin donat karena donat ini aku mau jadikan uang aku yang bekerja. Jadi aku tidur bangun udah ada uang dari donat untuk biaya susu anak gitu. Nah donat ini aku afirmasi lagi, bukannya halu, aku afirmasi, aku yakinkan bahwa donat ini akan menjadi ribuan konter di seluruh Indonesia yang bakal omsetnya miliaran. Dan aku nggak butuh jadi orang kaya, tapi aku pengen membuat orang lain yang dulunya susah kayak Pinkan pengen ajak sama-sama sukses sama Pinkan. Cita-cita aku bulan depan itu udah ada 100 outlet karena donat aku itu empuk banget, dan donat aku 10 kali lipat lebih enak ya. Jadi itu bohong kalau donat aku itu keras. Di sebulan depan kita bakal buka franchise yang akan ada jutaan orang bakal franchise donatnya aku, dan target omsetnya 2 bulan ini seharinya bisa 4 bulan ini seharinya bisa 50 juta sehari. Kalau 6 bulan lagi 100 juta sehari, 8 bulan lagi 1 miliar sehari. 1 tahun lagi dari sekarang 3 miliar satu hari. Dan ini donat ini akan punya anak, yaitu toko baju dan anak-anaknya donat ini ibunya. Dan 3 tahun dari sekarang aku bakal bikin apartemen dan hotel. Dan yang bikin viral lagi nih guys, bukan cuma penggemar Pinkan nih yang memesannya, tapi Nagita pun yang disebutnya sebagai Sultan Andara pun mencoba donat Pinkan. Kita dukung kirim, panas, shock. Kalau ibarat itu mah shock. Jadi dia Shock. kan gak biasa kali Sultan yang beli ya. Yang beli 200.000, 130.000 itu bagus. Ini saking Yang shock, belinya miliarder. yang belinya miliaran Jadi soalnya. bingung dianya. Tuh, viral lagi nanti di review. Yang dapat donat pecah. Iya. Yang lain nggak mulus. Nagita lagi. Oh, kok nggak enak sama si Raffi ya. Loh. Udah si Raffi bilang gini, ya bagaimana ceritanya lu? Itu bini lu si Mambo donat sampai pada retak nyampe rumah. Ntar aku ngomong aja sama si Raffi. Jangan panas-panasin Sama Raffi Ahmad kan. Begini, Pi. Mungkin saking panas kali ini antara netizen. Iya, yang beli kan Sultan Andara, jadi ya begitu retak, nggak nampung dia nahan uangnya. Oh bisa ya punya karena gitar retaknya parah loh, kayak aspal belum jadi. Tapi kemarin mah Meli Guslo bagus ya. Meli juga punya. Karena kelamaan dia juga kaget sekali mesen 8 lusin. Yang jual baru belajar ya gemeter lah. Punya Kameli udah jadi malam, jadi ya pagi. Main ceret lu ya. Ini seru nih, lagi seru ini. Ini situasi lagi memanas ini. Situasi ini. Tahan, tenang. Udah pokoknya netizen mau nonton aja udah. Kalau mesen cek bio aja, ya. Udah mau komentar apapun ditampung di sini mah, tenang. Mau dading ke, mau dodong. Gas saya udah. Iya guys. 10 juta, iya komennya banyak. Bagus ini. Oh, provokatif kamu, bahasanya provokatif. Bagus ini, mantap ini. Masa punya Nagita bisa begini, pecah? Iya. Donat paling mahal malah pecah. Mau punya ya. Seperti kata lu,
Malu nih kita. Kamu nggak pakai ketumbar dah. Parah lu. Guys, kalian semakin menghujat ya, semakin laku lu donatnya. Ini aku beli donat mahal tau gak? 12.000. Ini donat pingkan mambo. Penasaran kan? Ini 12.000 aku belinya itu dapat 3 nih ya, 12.000 lagi viral. Tapi hari ini aku harus nambah 5 juta karena aku hari ini gak mau ngantri. Cara dia mempromosikannya yang super belak-belakan dan mengatakan hanya orang kaya yang beli donatnya. Bukan cuma itu juga guys, Pinkan pun mengomentari komentar netizen dengan lapang dada. Donatnya laku, waktu viral mah laku banget. Kalau sekarang mah baru 40 sen sehari. Karena dia BU, seenak jidat dia ngasih harga, itu netizen juga dibeli juga sama netizen. Itu nggak seenak jidatnya juga ya. Ya buktinya Emang ada matematikanya, itu resepnya resep dunia loh. Resep dunia. Aku dunia tuh, gaib. Aku belajar chef itu dari Amerika loh. Wah, kaya dong berarti kamu kalau misalnya banyak yang fast track kan 1 orang 2 juta tuh. Habis buat 1.000 dok, mau susu anak, bayar hotel. Kan aku tinggalnya di hotel. Hotel, ini tinggalan. Kita kan nggak punya rumah dong. Ini kamu banyak banget nih yang nggak beres nih. Kamu cah kangkung kamu harganya 150.000 1 porsi. Iya, itu Iya. akan kita naikkan jadi 200. Itu pisang goreng dijual berapa? Murah dok, itu Dijualnya dari itu di luar ngulur. Dari 300 itu Dijualnya. lagi diskon 50% lagi promo, itu beli 6 150.000. Beli 12. 150.000. Iya, itu lagi promo. Ini parah ini. Beli 12 280. 6 biji Iya, 6 biji. 150.000. Iya, 150. Kalau 12 kaya yang beli. ya yang beli hanya untuk orang kaya. Kalau yang belum kaya jangan ya, jangan lah itu. nanya-nanya. Pasti gak sanggup. Aku kaya pun males beli sih. Mahal-mahalan, packagingnya juga seadanya. Ini ya, ada 2 jenis orang bekerja. Kita memang sama-sama bekerja, semua orang bagus, kayaknya bagus mereka bekerja. Gue juga kerja. Nah, aku teliti nih tadi malam sampai jam 3 pagi sama suamiku. Nah, tapi orang julid ini biasanya jago bicara, tidak bisa berbuat. Nah, jadi gini, beda ya kalau sama orang kayak gini. Kapinkan udah keren, inspirasi banget, sukses. Kapinkan yang kuat ya. Kita doain harusnya Kapinkan lebih bagus lagi. Nah, itu positif. Tapi kan donatmu busuk, keras, jelek. Kemasannya apa ini nggak worth it kayak gitu. Lo food vlogger, kau itu menutup rezeki mata pencarian anak susuku, susu anakku di rumah. Kau mau ngasih susu anakku? Betapa sedihnya loh. Tapi manusia boleh menutup rezeki orang, tapi Allah itu nggak tidur, gitu ya. Tapi sebenarnya untuk mematok harga menjadi 200.000 per potongnya itu kenapa? Emang karena bahannya premium atau bagaimana Pak? Karena enak banget rasanya. Karena premium anaknya rasanya tuh donat yang itu kan kata Pinkan, donat yang paling enak di muka bumi. Ya, makanya cobain aja. Tapi harus Bahan-bahannya juga emang bahannya ya biasa sih, cuma ada yang premiumnya juga. Cuma ramuannya, karena donat aku itu donat air mata. Jadi donat aku itu donat anugerah, donat kesedihan, donat hinaan. Jadilah sebuah donat itu tangan aku nggak jago, tapi Allah lah yang memampukan aku mengadon itu. Nanti donatnya itu aneh, makanya harus nyoba. Tapi syaratnya donatnya harus di microwave 1 menit atau beli di tempat langsung makan. Nah, tapi itu akan beda berapa kalinya dibanding donat yang lain. Kamu makan bener-bener kamu kayak lezat parah. Yang kelima, ngamen lagi tapi dengan gaya yang nyentrik. Nah, yang terbaru nih guys, Pinkan kembali jadi sorotan karena aksi panggung di pinggir jalan, di bawah terik matahari, bercucuran keringat, bahkan sampai tiduran di jalanan. Pokoknya Pinkan tampil all out banget nih guys. Aksinya pun menjadi pusat perhatian. Masyarakat yang gak sempat melihat langsung di TV dengan antusias menghampirinya, menyapa dan meminta foto.
kasih deh. Ya kasih putar aja sana. Yang nggak punya duit juga boleh kok kalau. Dan kau sini sayang. Masih banyak sayang. Dengan kerja buat anak guys. Kabarnya di Majalah katanya. Kasih ya. Oke dah. Udah. Saking hebohnya lagi nih guys, aksinya sempat ditegur oleh pihak berwajib karena bikin keramaian dan kemacetan. Dan anehnya nih guys, walaupun ditegur sama pihak yang berwajib, Pinkan tetep aja santai cuy. Ada lagi nih guys, saat ditanya alasan ngamen, jawabannya malah bikin kaget. Katanya dia bosen manggung biasa dan pengen roadshow keliling dunia. Aduh beda banget ya mindsetnya. Yang lebih bikin netizen makin bingung nih. Walaupun sering tampil di jalan, Pinkan mengaku masih punya job off air loh. Bahkan tarif manggungnya disebut masih di angka 200 juta rupiah. Dan lagi-lagi nih, dia juga dengan santainya bilang, kalau nggak punya uang, nggak usah undang saya. Fix sih, Pinkan ini memang selalu punya cara sendiri buat jadi pusat perhatian. Ya, aku konten cari uang di aplikasi, aku konser di jalan, aku bedah-bedah kampung, terus aku kalau ada uang segini, aku maju lagi berapa meter, ngamen, konser, depan supermarket, pokoknya numpang sama tukang pisang. Nanti aku kalau dapat sayuran gede lagi, aku maju lagi ke pelosok. Jadi jalan-jalan aja gitu bawa speaker gitu. Nah, bawa speaker sambil live sambil juga kita ada kardusnya di sebelahnya. Jadi kita nanti orang foto bisa wajib ngasih, wajib bukan wajib, tidak wajib, tapi iya nggak disuruh. Foto aja, nanti dia masukin uang sendiri ke kardus gitu. Karena terus nanti lama-lama orang berkerumbul gitu, banyak. Jadi akhirnya jadi kayak kerumunan menonton nyanyi gitu, menonton konser. Jadi nanti aku bakal tur sekeliling dunia sama Blackpink dan Beyonce. Ya karena donat ini adalah awal dari aku jadi triliuner, jadi miliarder. Dari modal 100.000 donat ini. Jadi donat itu sempat vakum karena anakku masuk rumah sakit di Singapura. Nah sekarang masih bawa balita. Donat itu kita mau bikin lagi bulan depan dan sekarang kita udah mulai jualan online. Kalau orang-orang yang negatif thinking nggak usah ngundang Pinkan, ngerti gak? Harga aku tetap 200 juta, nggak punya duit ya cabut. Nanti harga aku tahun depan 8 miliar. Nanti ketika 8 miliar rupiah nggak bisa bayar ya maaf ya, harga aku udah 8M sama kayak Blackpink. Dan yang lebih menghebohkan lagi nih, Michelle, anak pertama Pinkan mengomentari soal Pinkan yang ngamen di jalanan. Sebenarnya aku nggak ngerti deh, semenjak Mami tuh kayak nikah lagi sama, ya kalian tahu lah ya siapa. Mami tuh kayak downgrade banget. Aku baru aja dengar kayak sekarang Mami ngamen di jalan. Sebelum kalian bisa bahas apa-apa atau kayak ngomong apa-apa, aku tuh emang gak suka sama dia. Aku tuh emang gak suka sama suaminya yang baru. Lebaran aja aku gak diundang. Jadi kalian bisa nilai lah ya. Aksi Pinkan ini otomatis jadi bahan rujakan netizen. Ada yang mendukung, tapi ada juga yang julid. Seperti dari akun @putriyandayandi, gak apa-apa kok demi menghidupi anak-anak bisa melakukan apapun yang penting halal. @ilmuhukum C20, seharusnya sekelas Pinkan Mambo gak harus segitu-gitu amat sih cari uangnya. Dia masih bisa menjual suaranya dengan cara yang lain. Dia suaranya bagus dan artis juga loh. Beda lagi dengan @woro. Jangan malu asal nggak merugikan orang lain. Semangat kakak, jangan hiraukan ocehan orang. Demi anak-anak agar dapur tetap ngebul terus melangkah mencari rezeki sehat terus kakak. Ada pula nih yang bilang kalau Pinkan Mambo tidak malu cari duit. Itu akun yang disampaikan oleh @mykampung.
Nah, kalau menurut kamu nih guys, perjalanan hidup Pinkan Mambo ini inspiratif atau justru kontroversi? Dan aksi ngamen di jalanan ini menurut kamu bentuk perjuangan atau strategi cari perhatian? Yuk tulis di kolom komentar ya guys, karena bisa jadi pendapat kamu beda dari yang lain.